Saya kan sempat chat di grup ya, dan ada yang bilang waktu Unstruct 1 nggak dapat garis pengaruh. Untuk tugas Pak Rusdiman ada masalah nggak? Kan kalau nggak salah tugasnya ada yang buat garis pengaruh dulu ya. Nggak ada sih Pak, soalnya ordinatnya udah dikasih tahu Pak. Oh, jadi bisa? Iya, bisa. Oh, oke. Oke, kalau nggak ada masalah, untuk tugas, balok kastelanya sudah selesai. Pak, pagi Pak, maaf Pak, saya mau Ya. bertanya, untuk di balok Castella itu kan ada pakai L ya Pak. L-nya itu kan kalau misalkan direferensikan ke desain balok Castella lagi, itu kan dia pakainya E ya Pak kalau untuk Castella. Nah, itu E-nya itu kan bolongannya ya Pak. Itu bolongan itu satu bolongan doang atau total dari semua bolongan yang kita pakai dari sepanjang benang gitu? Satu. Hah? Satu bolong. Iya. Oh. Jadi setiap bolongan itu punya kemungkinan tertekuk yang sama. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi untuk tugas?
Oke, setelah balok kastelanya kalau sudah selesai, ke tebal plat dulu. Sudah belum? Tebal plat itu tetap mengikuti SNI ton ya. Ya, apakah sudah ada yang sampai mencari tebal plat? Sudah, Pak. Iya. Bisa Saya- Kenapa, Pak? Bisa minta tolong di-share nggak? Saya mau lihat sekalian. Oke, bentar, Pak. Pak, maaf Pak, mau tanya lagi untuk yang Ya. balok Stella. Pas cari tekuk lenturnya itu dia pakai sumbu X atau sumbu Y ya Pak? Sumbu X dong. Oh, oke Pak. Pak, saya izin share screen ya. Iya. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Saya ambil tebal platnya jadi 110 sih, Pak. Sebentar. Oke. Kamu nggak tulis narasumbernya dari mana rumusnya? Enggak, Pak. Oh, oke. Hmm, Ya, sebaiknya Apa? sih Kenapa? Nanti saya lengkapin kalau gitu, Pak. Maksudnya kayak SNI berapa-berapa bab berapa kan, Pak? Iya sih. Oke. Nanti saya lengkap. Ya, saya nggak tahu. Di primbon kamu ada nggak tulisan seperti itu? Atau nggak ada juga? Ada sih, Pak. Oh, ada. Saya lihat-lihat juga Kan. banyak orang pakai. Di primbon kamu pakai SNI-nya tahun berapa? Apa ya? Bentar, Pak. 2013 atau 2019? 19 sih, Pak. Kenapa? 19, Pak. 19. Iya, Pak.
Ya, oke. Selimut 20 kali 2, 40. Tulangan 10. Pak, Ya, cuma nanya, untuk yang balok apa? Yang balok induk paling luar itu yang ada kompositnya, lebihan betonnya saya bikin 500 nggak apa-apa kan, Pak? Apa kebanyakan? iya. Eh, dibilang kebanyakan juga pemikirannya sih seperti ini ya. Umumnya kalau konstruksi itu Iya. pasangan bata apa sih Mhm. lebarnya? Biasanya kan begitu 150. kan. Ya, terus kan biasanya kita mau habisin biar sekalian balok WF-nya itu ketutup. Jangan sampai, kan biasa kan kita hitung berdasarkan as kan. Mhm. Nah, asnya itu kan pasti badan dari si balok. Sedangkan flange-nya itu kan lebih, berarti kan. Nah, kita itu mau pemikirannya itu flange-nya itu biar ketutup, biar nggak kontak sama luar gitu loh. Nah, kan kebetulan biasanya paling tepi itu kan dikasih tembok. Nah, ya setebal itu. Sebenarnya sih 50 sen, 50 apa? 500 mili ya? Atau berapa tadi kamu bilang? Iya, saya pakai 500 mili. Iya, 500 mili itu Salah, maksudnya 500 mili. berapa? 50 cm. Iya, 50 cm itu sih sebenarnya kebesaran sih. Sudah terlampau besar. Eh, ya, kalau sudah terlanjur dibuat gak apa-apa. Cuma pemikirannya hati-hati aja. Kalau misalkan kamu bikin 50 seperti eh, itu kurang baik ya. Karena bisa jadi nanti orang bikin temboknya pas di luar sayap tuh. Mhm. Takutnya seperti itu. Ya, Oke, Pak. karena kan posisi kamu nggak pas di ujung. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, Pak, berarti kira-kira kayak lebihannya itu setengah flange-nya lah ya. Setengah flange. Iya, setengah flange dibuletin sedikit aja. Mhm. Contoh flange kamu pakai berapa? Saya pakai saya pakai lebarnya 75. Ya, 75. Berarti kan kalau dibagi 2, 25. ya kan berarti Berarti 50. Sebenarnya bisa. Cuma ini kan tergantung dari sayapnya ya. Kalau misalkan balok kamu naik, ukurannya ini udah dihitung cukup atau enggak? cukup, Pak. Cukup. Iya, cukup. Wah, oke. Kamu megang primbon angkatan berapa? Tahun berapa? Jangan angkatan deh. Tahun berapa? 17. 17. Baloknya juga pada kecil-kecil. Setahu saya, kalau asistensi ke saya, tugasnya baloknya pada gede-gede semua. Saya nggak tahu sih, Pak. Saya lihat, terus saya kayak lihat caranya. Habis itu saya coba baloknya sendiri. Saya nggak ikutin itunya, ukurannya. Jadi saya nggak tahu. Oh, oke. Coba ya, saya request control. Ini, Pak.
Saya nggak bisa naikin ya. Bisa kan? Bisa nggak? Bentar. Oh, ini saya naikin kan ya, bukan kamu kan ya? Bukan saya. Ya, oke, berarti bisa. Oke, di sini ada tulisannya tahap 1. Coba, tahap 1 maksudnya Anda apa? Jadi apa? Pas betonnya mau dicor, sebelum dicor gitu lah. Sebelum kering gitu. Oke. Ya, Habis oke. itu Jadi tahap 1 itu adalah saat konstruksi di mana pelat beton baru selesai dicor gitu ya. Jadi, tetapi pelatnya itu masih basah, belum kering ya. ya Pak. Ya, oke. Oke, pada tahap 1 ini kenapa yang dicek hanya atau yang dicari hanya momen kapasitas dari MP saja. Sedangkan kan kita tahu sendiri kalau misalkan balok itu kan desainnya agak banyak gitu ya. Loh, Ya, karena apa? Balok anaknya kasih sokongan lateral ya. Maksudnya apa? Bukan kasih sokongan gitu. Jadi apa? Nggak ada pengaruh dari lateralnya itu. maksudnya mungkin sudah benar, tinggal kalimatnya aja sih. Ayo. Yang lain juga boleh bantu jawab ya. Balok anak memberikan sokongan pada balok induknya. Jadi nggak Kenapa? ada. Castingnya memberikan sokongan lateral gitu. Iya, sebenarnya itu asumsinya. Jadi boleh berasumsi seperti itu, hanya saja perlu dipastikan castingnya itu beneran kuat ya.
ini sih masalah problem di lapangan aja sih. Nah, sebagai engineer sih, kalau kamu mau berani seperti itu sih, ya tidak apa-apa. Cuma itu namanya mengambil resiko. Kalau di Primbon sendiri, nggak juga sama. Tahap 1 hanya mengecek seperti ini aja. Cek apa ini. Kalau di peraturan itu kan tulisannya tekuk torsi lateralnya berarti kamu skip ya. Ya, di Primbon juga begitu. Iya, karena ada sokongan lateralnya itu. Ya, oke. Itu tidak disarankan ya. Oke kok. Berarti kalau bisa cek aja gitu ya, Pak? Iya, kalau bisa dicek. Oke kok. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau kamu percaya sama castingnya dalam tanda petik nggak dijamin nggak bakalan gagal gitu. Kan castingnya itu kan mayoritas dari kayu ya. Ya, kalau asal nggak ketekuk juga sih, ya nggak apa-apa sih. Kalau nggak ketekuk ya, cuma kalau yang namanya udah kejadian kecelakaan ya, nanti kamu nggak sebagai engineer nggak bisa pertahankan diri nanti kalau desain kamu di skip dan ternyata kalau ada kecelakaan atau kegagalan di lapangan ternyata akibat logistiknya gagal gitu. Ya baik. Oke. Di sini berarti yang sudah dihitung sekian. Oke, cek letutan. Ini I-nya I baja aja ya? Iya, I penampangnya dong. Oke. Nah, untuk syarat batas izinnya itu, kamu hati-hati nih. Di sini pakainya 240. 240 itu kan umum ya. Kamu lihat di mana tuh? 240. Saya dari baja udah pakai 240. Jadi saya di sini pakai yang 240 lagi kalau yang campur-campur gitu. Oke, gini. Biar kita ngomongnya nggak pakai acuan. Oke. Saya nggak tahu. SNI yang baru, yang baja yang 2020, ada bagian komentarinya nggak? Saya pas yang kerjain yang ini, saya nggak pakai yang 20, masih pakai yang lama. Yang berapa? Yang sebelum 20 berarti... Oke. 2000. Ya mungkin nggak terlalu banyak berubah sih. Cuma ya hati-hati aja. Kalau peraturan udah keluar yang baru, kamu harus pakai yang baru ya. Oke kok. Ya, it's okay. Ini sebelumnya nggak masalah. Jadi tinggal kamu tambahin aja. Oke kok. Nanti Coba ya. dicek lagi. Coba. Lampiran. Oke, nggak ada.
Oke, nggak ada juga. Berarti kita merujuknya ke Amerikanya. Oke, di sini ada komentarinya. Ratus 77. Oke, bisa tolong di stop share sebentar ya? Oke kok. Ya, sebentar aja. Saya mau nunjukin untuk lanjutan ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kok. Dia lari. Ya, oke. Di sini bisa kalian lihat ya, secara sejarah gitu ya. Oke. Nah, di sini ada dua besaran. Yang satu itu 136 dan 120. Nah, ini hati-hati nih. Ini angka yang kamu pakai nih biasanya. Cuma kalau di sini dikatakan 120 itu untuk proof member. Oke, yang pertama tadi sewaktu kamu menghitung lendutan,
bebannya tidak terfaktor ya. Benar nggak? Iya Pak, nggak difaktorin. Ya, jadi hanya dead load dan live load saja ya. Oke, terus yang kedua, tadi kamu pakai per 240, itu boleh, tapi untuk yang umum saja. Nah, sedangkan untuk yang ini, perhatikan nih, 136 itu dipakai untuk ini ya, controlling crack. Ya, in place no sailing, bla 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 gitu ya. Jadi untuk yang balok paling tepi itu sebenarnya harusnya pakai ini yang ada di temboknya. Oke. Oh, Ya, untuk kontrol crack aja. Jangan pakai yang 240 sebenarnya. oh. Saya pakai yang 360 tapi cuma buat live load-nya doang. 360 untuk live load-nya aja. Hmm, Oh, itu untuk kenyamanan. iya. Maksudnya kita sebagai pengguna tidak merasa waktu pakai itu bangunannya itu nggak turun waktu kita injak, kan serem juga kan gitu. Terhadap live load aja. Beda ini tujuannya. Kalau yang ini tujuannya itu agar tidak ada kerusakan pada struktur seperti tembok gitu, atau kalau misalnya kebetulan kamu balok di lantai 2 yang ada plafonnya segala macem, ya itu takutnya nanti plafonnya terbelah atau gimana gitu. Oke. Ya, Oke kok. oke. Ya, silakan Pak, dikembalikan. mau Hah? tanya Pak, Ya, untuk tadi batasan lanjutan itu kalau untuk struktur baja sama beton itu sama nggak ya Pak batasannya? nah itu saya kurang tahu tuh. Saya soalnya carinya baja doang. Kalau beton saya kurang tahu. Di SNI betonnya nggak ada. Ada Pak, Oh ya, ada kalau ada batasan L per 480 gitu. ya dipakai. Coba. Tapi Beton ya. batasan itu bersifat umum kan ya Pak, seharusnya berarti bisa dipakai untuk dua-duanya gitu. Beda dong. Kalau baja, struktur utamanya baja, berarti pakai peraturannya baja. Kalau beton ya beton. Jangan dicampur-campur. Soalnya kan tingkat kelenturannya atau daktilitasnya beda loh. Baja bisa melentur lebih jauh tanpa terjadi apa-apa. Kalau beton itu, kalau disamain sama baja, wah repot kamu. Retak di mana-mana nanti baloknya. Oh, berarti ambil yang paling kecil aja lah ya Pak nilainya gitu, bisa dibilang. Enggak, jadi kalau misalkan kamu desain bangunan beton, pakai aturannya aturan beton. Nah, ini kan komposit, ini kan yang menanggung utamanya kan baja. Maka dari itu pakai peraturannya baja. Ya kan? Jadi kan pelat betonnya itu numpang sama si baja. Jadi bajanya yang dilihat. Tapi kalau kamu bikin bangunan beton, ya lihatnya ke model si beton. Yang dikhawatirkan dari retak itu, kalau sudah retak, bukaannya sampai ke daerah tulangan, artinya lewat selimut gitu ya, tembus. Nah, tulangan itu takutnya karat. Itu yang ditakutin. Jadi tulangannya nanti fail duluan sebelum umur.
Nah, kalau untuk yang balok anak ini, Pak, kan dia ada campur sama beton kan ya, Pak, komposit gitu. Itu tetap Iya, ikutinya tapi peraturan baja ya, Pak? iya, kan kan gini melihat ya. Pelat betonnya kan sudah didesain tanpa melihat lendutan kan? Kamu pakai L per 24 itu loh tadi. Benar nggak? Iya. Ya, itu kan sudah dikatakan di tabelnya atau keterangan di bawah bacaan si pelatnya, desain pelat berdasarkan SNI beton ya. Itu kan diizinkan. Coba ya. Mana tuh? Pelat satu arah 119. Oke, ini pelat satu arah. Material batasan desain. Nah, ya. Nah, ini kan ya. Untuk pelat solid non prategang. Coba ada kata-katanya di sini. Nah, di sini kan tidak boleh kurang dari batasan minimum pada tabel sekian, kecuali jika hasil hitungan pada batas lendutan dipenuhi. Jadi kamu tinggal pilih mau pakai tabel ini atau misalkan kamu mau melanggar tabel ini, jadi kamu lebih tipis lagi dari yang tabel ini berikan, tetapi dengan pengecualian. Kamu harus bisa buktikan lendutannya masuk. Begitu. Jadi kalau saya sih baca peraturannya seperti itu ya. Oh. Jadi secara nggak langsung kamu memenuhi persyaratan beton. Ya, apa tadi? Mau komentar apa? Nah, ini kalau dibaca sih tulisannya untuk plat solid yang tidak bertumpu atau melekat pada konstruksi yang mungkin rusak akibat lendutan yang besar. Oh, berarti nggak boleh kayak ada dinding gitu ya, Pak, kalau misalnya melendut gitu, Pak, kalau anak. Oh iya, ini coba ya. Untuk plat solid non prategang, itu yang kita desain kan. Yang untuk tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat lendutan besar. Enggak sih, yang apa nih? Yang tidak bertumpu. Kita kan tumpuannya balok baja ya, jelas ya. Atau tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat lendutan besar. Enggak sih harusnya sih. Kita kan tumpuannya sama balok baja. Tapi Pak, kalau misalnya untuk baja ini kita pakai batas lendutan yang lebih ketat, itu tetap diperbolehkan kan ya, Pak? Maksudnya seperti apa tuh? Lebih Kalau ketat. tadi kan
baja kan di ISC 360 kan ya Pak, batasannya. Iya, untuk yang ada Nah, dindingnya. kalau saya pakai 480 gitu, Iya boleh saja, cuma yang nanti jadi pertanyaan kenapa demikian? Kan biasanya kan kita desain selalu maunya kan yang secukupnya gitu loh. Kalau kamu lebih ketat lagi boleh, tapi kan resikonya biayanya naik. hmm, oke Pak, Ya, terima kasih. eh, ya tidak apa. Misalkan nih, kamu pakai 480, alasannya apa? Eh, Nggak ada alasan khusus sih Pak, biar lebih konservatif aja Pak. Oke, biasanya sih itu kejadian kalau bangunan sendiri ya. Jadi kamu yang pemilik gedungnya, kamu mau aman banget, ya itu boleh-boleh aja kamu minta konsultannya pakai batasan lebih tinggi daripada standar. Biar bangunannya awet gitu. Itu boleh. Cuma kalau secara umum, kamu kerja sama orang, diminta tolong desain itu biasanya kan saingannya mana yang desainnya lebih berani biasanya. Lebih murah lah yang umumnya dipakai. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Pak, mau nanya Pak, untuk yang desain castellated beam-nya itu pas perhitungan tekulantur di langkah Bapak kan, Bapak nulisnya untuk yang LCX dan LCY itu pakainya L atau panjang ini Pak, panjang balok tidak ditopang lateral. Sedangkan pada saat desain guide itu dia minta asumsi desain itu L-nya itu bukan pakai panjang tidak ditopang ya Pak, tapi dia tulisnya diganti dengan E. Jadi diasumsikannya itu untuk 1 T. Iya, oke. Sebentar. Itu yang tahap di Cek tekuk lentur Pak. Nah itu LC-nya itu kita pakainya itu dari LCX dan LCY-nya itu apakah pakai E atau pakai panjang balok tidak ditopang lateral Pak? sebentar. Tekuk lentur pada komponen struktur tanpa elemen langsing. Oh iya, L-nya itu harusnya E. Saya nggak tulis ya di atas ya. Di atas Bapak tulisnya ini Pak, panjang balok ditopang lateral, tidak ditopang lateral. Itu Pak di bawah FY. Iya, iya. L panjang balok tidak ditopang lateral. Cuma saya nggak menyatakan berubah gitu L-nya jadi E gitu. Nggak ya, nggak ada tulisannya ya. Enggak ada Pak. Nggak ada ya.
Mestinya saya tulis di sini. Ya, demikian. Jadi harusnya ada di sini, selipin. Saya lupa. Oke, ada lagi? Ini berarti saya re-upload ya. Not responding. Oke, sambil nunggu komputernya jalan. Oh, udah. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya. Iya. Beban angin berarti nanti semuanya ditahan oleh bracing ya Pak di kiri kanan gedungnya itu Iya, bangunannya. angin dari depan dan belakang bangunan, bracing yang di kiri kanan. Tapi kalau misalkan angin dari kiri kanan, yang kalau misalkan kamu gambar portal rumah gitu, yang struktur utamanya rumah, ya itu ditanggung portal. Oh, oke Pak. Ya, oke. Ada lagi? Kalau enggak, coba di share screen yang tadi lagi. Lanjut. Share screen ya kok. Iya. Oke, di tahap 1 selesai. Ini nanti kalau dicek pakai 360, berubah nggak nih? Berubah sih kok. Berubah ya? Iya berubah. Ya, oke. Nanti berubah. Oke, sebelumnya
Oke, tahap 2 coba. Sekarang tahap 2 ya. Iya kok. Tahap 2 itu apa pengertiannya? Tahap 2 itu yang udah jadi. Maksudnya udah lengkap semua. Oke, ada tahapan berikutnya nggak? Nggak ada, Atau hanya 2? Saya cuma 2. Oke, 2 ya. Oke, ini tahap 2. Jadi pembebanannya berat matinya tetap ada. SDL-nya keramik, spesi plafon, penggantung, ya itu tergantung kasus ya. Kamu mau desainnya pakai apa? Oke, kantor, partisi. Oke. Grupnya sekian. Ya oke lah. Walaupun kombinasinya banyak gitu ya. Oke, pas mulai menghitung tahap 2 ini, apakah ada pembesaran beban nggak? Maksudnya pembesaran beban, saya cuma nambahin yang ini doang sih kok. Sama live load-nya aja. Bukan, gini. Kamu kan sudah dapat QO gitu kan. Terus itu kan dihitung momennya tuh. 1/8 QL kuadrat, setengah QO. Nah, sampai situ ya. Jadi kita udah dapat ultimate nih. Nah, diperbesar nggak sebesar 15%? Enggak, saya nggak gedein. Oke. Di primun nggak ditulis? Nggak tahu kok. Oh, nggak tahu. Oke. Begini catatan untuk tahap 2. Mungkin kamu nanti perbaiki. Kamu bisa buka Grabs nggak? Bisa sih kok. Bisa. Coba kamu tutup terus kamu ganti Grabs. Bentar, saya buka Grabs. Ya kok. Oke, bikin balok 1 garis dengan tumpuan sendi 5. Simetris ya. Jangan Sendi nggak 5. simetris. Iya. Panjangnya sih biar gampang dihitung 1, 1, 1, 1. Semeteran semua. Biar kamu nanti Oke. logikanya gampang hitung. Nggak bisa gitu ya. Harus Per member, per nodal. benar-benar. Kamu kan tahu ada fasilitas split itu member. Lebih, ya Nggak. udahlah. Benar kok. Oke, kalau itu udah jadi, beban merata Q-nya 1. Udah kok. Oke, bikin bawahnya balok lagi, peletakannya mungkin langsung 9 aja kali ya. 9. Iya. Kok Kenapa? Ya balok lagi aja, terpisah. Ya, agak jauhan. Ya terserah mau di atas mau di bawahnya. Sama settingannya. Peletakannya sendi semua, Q-nya 1.
Udah kok. Oke, di running. Kalau udah reaksinya aja sih, yang penting reaksi. Paling kanan reaksinya. Ya itu. Ya oke. Agak sedikit di zoom. Oke, di sini kamu lihat ya. Kan kita konsepnya itu plat satu arah ya. Waktu komposit. Oke. Ya, benar nggak? Iya. Oke. Nah, secara logika, balok yang paling tepi itu kalau kita hitung pakai tangan, manual, harusnya terimanya setengah, benar nggak? Iya. Logikanya. Nah, di graph ini menunjukkan hasil lebih kecil daripada setengah ya, Iya. untuk balok yang paling tepi, paling ujung. Ya, bener nggak? Iya. Oke. Nah, yang jadi masalah itu satu balok setelah tepi. Coba kamu lihat. Lebih dari satu, benar nggak? Iya. Nah, itu alasannya kenapa setelah jadi balok komposit, semua beban yang masuk setelah jadi komposit ya, semua beban yang masuk pada balok, satu balok sebelum tepi, itu harus dinaikin 15% beratnya secara nggak langsung. Akibat efek statis tertentu. Nah, ini hasilnya bisa kamu screenshot atau gimana sebagai lampiran bukti kalau ada kenaikan beban 15% untuk balok atau untuk beban yang masuk setelah komposit. Oke. Jadi di graph ini dibuktikan bahwa yang paling tepi itu yang paling enak. Kita desainnya setengah, dia terimanya di bawah setengah, aman, gitu ya. Tapi satu balok sebelum tepi itu yang paling kasihan, dia mendapat beban lebih. Sedangkan untuk balok yang di tengah, yang setelah satu balok sebelum tepi, itu sesuai dengan asumsi kita kurang lebih ya. 1 mayoritas kan 0,96, 1,01, masih 1 lah ya. Itu masih bisa dibilang sesuai dengan teori kita gitu loh. Tapi untuk satu balok sebelum tepi itu yang mendapatkan kurang lebih, kalau kamu lihat di sini kan ada 1,14, terus makin banyak peletakannya, kesannya dia mungkin semakin turun, tapi turunnya tidak banyak gitu ya. Nah, jadi harus dinaikin 15%. Oke. Ini per case ya. Jadi untuk desain balok 1 sebelum tepi. Gitu. Jangan lupa. Nah, karena kamu desainnya di tugas mungkin hanya satu balok untuk semua, jadi kamu pakai yang paling berbahaya aja. Seperti asumsi lendutan, mungkin kamu langsung pakai yang di tepi, yang sepertiga 60 karena nahan tembok. Terus untuk desain baloknya sendiri, untuk yang tahap 2, kamu kenakan 15%. Tapi secara konsep, kamu tahu kenapa dapat perbesaran, gitu ya. Dan nanti kalau benar sudah lulus kerja gitu, kamu desainnya per item ya, nggak dipukul rata. Ya. Oke. Jadi nanti tugasnya tolong ditambahin, ini disimpan atau mau di print screen atau terserah. Ya pokoknya asalnya dari sini. Kenaikan beban 15%. Oke, kalau sudah dikembalikan ke yang tadi tugas Anda. Kita lanjut bacanya. Oke, nanti diberi catatan ya, atau ditambahin nanti yang setelah beban baru masuk, seperti keramik, spesi, plafon, dan lain-lain. Ini kan baru masuk nih, setelah komposit.
Nah, itu harus di up atau diperbesar 15%. Ya, live load apalagi. Oke. Oke. Coba ya. Kita lanjut ke bawah. Belum mods. Oke. Nah, ini agak panjang nih. Coba kamu cerita yang ini. Lendutan. Kamu kan Ini- punya lendutan dari tahap 1 tuh. Ya, lanjut ceritanya. Ini yang sisa lanjutan dari tahap 1 itu yang kayak backisting sama platnya. Nah, yang di sini ini sisa yang dari tahap 2-nya. Yang ke SDL, yang keramik, apa gitu, sama live load-nya gitu. Terus dijumlahin, cek lanjutannya. Di sini yang itu, akibat live load saja yang tadi, apa namanya? Ya, cek live load-nya doang. Oke, yang terakhir itu kenyamanan lah ya. Ya, kenyamanan. Oke. Kalau kenyamanan kayaknya pasti masuk ya. Iya, soalnya Jauh yang banget. ini aja masuk. Oke, jadi tahap pertama itu kan kamu sudah punya angka lendutan gitu ya. Terus ceritanya itu sebenarnya, itu kamu sisa lendutan tahap 1. Oke, ceritanya itu sebenarnya kamu harusnya pakai lendutan tahap 1, ambil mentah. Kemudian ceritanya adalah semua beban konstruksi itu dilepas. Gitu ya, jadi dikurangin ceritanya. Yang benar begitu. Nah, sewaktu dilepas, menghitungnya itu harusnya pakai I yang sudah komposit. Jadi, lendutan tahap 1 dikurangin rebound atau lendutan balik dari beban konstruksi yang dilepas dengan catatan I-nya I komposit. Oke, tapi ini saya nggak tahu, ini kamu pakai sama dengan ya? Langsung pakai I-nya. Ini jadi ngitungannya gimana sih? Coba yang tahap 0,14 1 itu apa? Yang 0,14 sama 2,64 ini, bentar. Yang 0,14 itu yang berat profilnya doang. Yang 2,64 itu yang apa? Berat platnya doang. Jadi yang backistingnya udah nggak termasuk. Tapi saya ngitungnya masih pakai inersia steel-nya doang. Iya, oke. Jadi kamu perbaiki konsepnya ya. Itu berarti yang kamu kerjain itu agak kurang tepat. Jadi seharusnya lendutan tahap 1 diturunin. Jadi tadi angkanya berapa? Misalkan 10 tadi ya, di atas. Jadi kamu langsung comot aja. Lendutan tahap 1, 10,611 misalkan gitu ya dapatnya ya. Oke.
Lanjutan tahap 1, terus dikurangi dengan pengurangan beban konstruksi. Dengan catatan, I-nya sudah komposit. Maka dari itu dikatakan sisa. Oke, kata sisa itu berlaku karena waktu beban konstruksi diangkat, rendutan dari si balok itu nggak balik 100%, seperti keadaan sebelum ada konstruksi. Karena I yang dipakai menjadi komposit. Paham nggak? Iya kok. Oke, jadi ini kurang tepat ya. Jadi nanti diperbaiki. Jadi lanjutan tahap 1 diturunin atau diambil angkanya berapa, dikurangi pengurangan beban konstruksi dengan I komposit. Nah, baru setelah itu ditambah lendutan yang masuk atau beban yang masuk di tahap 2 dengan I komposit. Oke, gitu ya. Jadi lendutan totalnya dapat dari situ ya. Iya kok. Dapat kan ya bayangan konstruksinya, maksudnya kayak kamu mau bikin baloknya gitu. Oke, pertanyaan saya yang selanjutnya. Ini saya juga lupa-lupa ingat nih. I-komposit kamu itu dapatnya berdasarkan teoritis dapatnya berapa tuh? 4, 6, 1, 9, 8. Oke. Sewaktu hitung atau penggunaannya itu direduksi nggak nih sama kamu? Atau enggak sama sekali? Enggak, saya reduksi, langsung saya pakai aja. Oh, oke. Nah, ini juga saya lupa-lupa ingat nih. Seingat saya sih dulu saya diajarinnya dikurangin lagi sih. Karena tidak dianggap beton dan bajanya itu 100% melekat. Cuma itu dosen, dari mulut dosen masalahnya, bukan dari referensi. Saya harus cari juga. Mana ya? Pak, mau tanya Pak. Ya. Untuk tadi cara hitung rebound-nya itu gimana ya Pak? Jadi kan ceritanya kan, ini tahap 1 nih. Kamu lagi konstruksi, mungkin portal utama bajanya sudah jadi, terus kamu mau ngecor plat beton kan? Nah, sewaktu plat beton dicor, itu kan berarti balok bajanya yang menanggung seluruh beban. Melendut toh selama beton belum kering. Nah, dalam posisi sedang melendut itu, betonnya mengering. Nah, setelah betonnya mengering, kamu lanjutkan jadi komposit, baru pasang deh tuh yang lain-lain. Nah, setelah udah jadi seperti keramik segala macam, kan istilahnya berat konstruksi hilang dong. Mau tuker sama live load fungsi bangunan. Ya, ceritanya dari situ. Jadi, setelah jadi komposit, perhitungannya semuanya pakai i-komposit. Jadi, beban yang terangkat atau yang hilang itu selama konstruksi itu kan yang tadinya waktu beton basah, terus waktu betonnya mengering, beban konstruksinya itu kan nggak ada atau udah selesai gitu kan. Kerjaan konstruksinya diganti dengan finishing dan live load. Nah, waktu itu hilang, pengurangan beban itu berlaku untuk I-nya yang sudah jadi I-komposit. Jadi kalau kamu balikin, dia tidak akan kembali ke awal, karena I yang dipakai beda. Maka dari itu dikatakan sisa. Berarti hitung lendutan sisanya itu langsung saja kan ya Pak? Maksudnya langsung hitungnya langsung pakai rumus ini gitu Pak. Tapi bebannya tinggal diubah sama inersianya pakai yang komposit gitu ya Pak? Iya. Jadi hanya konsep ceritanya aja. Oh. Kan awal kamu dapat
angka yang tahap 1 itu yang dapat 10 itu coba ke atas deh. Nah, ini ya. Beban konstruksi yang mana? Coba. Ya 0,96 tambah. 0,96. 0,9. Nah, itu kan di atasnya itu kan ada yang 0,5 lah ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi 0,96 tambah 0,5 yang hilang gitu ya. Yang terangkat kembali gitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan saya kurangin, kan seharusnya kalau saya main asal kurangin itu kan seharusnya kalau pakai inersia steel kan lebih banyak tuh kembalinya. Ya, karena 0,96-nya hilang, terus 3,28-nya dikurangi 0,5 tadi bekisting kan. Ya. Seharusnya kan baloknya kembali ke posisi yang lurus itu lebih banyak. Nah, tapi kan kenyataannya enggak. Waktu kompositnya jadi, atau balok betonnya jadi, waktu dia mau balik, I-nya sudah pakai komposit, lebih kaku. Jadi dia tidak bisa kembali ke saat seperti 0,96 dan 0,5-nya sebelum berlaku gitu. Jadi lebih kecil hitungannya nanti kembalinya. Tidak kembali ke titik di mana dia cuma dead load doang. Oh. Nah, itu cara hitungnya gimana, Pak? Ya, ini kan karena angkanya kamu gabungin gitu ya. Seharusnya kan ini kan tulisannya terpisah-pisah kan. Ada 0,96, ini di 3,28-nya itu kan mestinya ada 0,5 gitu kan. Tambah depannya berapa yang tadi plat sama balok gitu kan. Nah, itu kalau kamu hitung terpisah, jadi pelat sama baja, terus kamu hitung lagi bekisting sama 0,96 ini. Hitungannya 2 gitu ya. Nah, logikanya kan kalau misalkan 0,5 sama 0,96-nya hilang, baliknya ke pelat dan beton dong. Dan baja. Nah, itu enggak. Jadi gimana nih? Coba kamu bisa hitung cepat gak tuh? Kalau ini dipisah. Jadi 0,5-nya dicabut, 0,96-nya dicabut. Jadi ada dua hitungan. Satu plat sama baja, satu lagi si bekisting dan konstruksi. Coba. Halo kok. Ya. Kalau yang akibat bekisting sama live load yang konstruksinya dapatnya 3,654. Nah, iya, 3,654. Kan logikanya kan kalau kamu sekarang nih, kamu hitung di tahap 1, 36,54 turun ke bawah kan. Terus, begitu kompositnya berlaku, secara logika kan seharusnya 3,654 ini kembali lagi dong. Jadi tadi melendut sejauh 3,654, terus kalau bebannya hilang harusnya balik
sesuai angka ini dong, 3,654 logikanya kan. Iya. Ya jadi kan dibebani, terus bebannya dicabut, ya balik lagi gitu logikanya. Nah, tapi kenyataannya di lapangan, sewaktu bajanya doang, dia turun sebesar 3,654. Tapi begitu betonnya mengering dan bebannya mau hilang, dan beban hilang gitu ya, dia itu nggak bisa kembali ke 3,654. Dia hanya bisa kembali lebih kecil. Maka dari itu ada lendutan sisa. Karena I yang dipakai sudah jadi I komposit. Kalau misalkan I komposit yang dipakai, pasti lendutan kembalinya itu lebih kecil daripada 3,654 ini. Di situ bedanya. Oh, Nggak kebayang. berarti Ya. tinggal yang ini, yang lendutan total ini dikurangin sama konstruksi yang udah dicabut tapi I-nya itu I komposit ya. Iya, tadi kan saya bilang perbaikinya seperti itu, yang tadi tulisan kamu yang di bawah. Oh. Oke, kok. Jadi lendutan ini kamu ambil 10,66 ini ke bawah kan, lendutan tahap 1 kamu ambil, dikurangi beban yang diangkat. Dalam hal ini backcasting dan konstruksi sebesar 0,96, tapi dengan perhitungan I-nya sudah jadi I komposit. Oh. Oke. Nah, terus ditambah beban yang masuk di tahap 2. Jadi berat profil sendiri dan plat betonnya udah nggak masuk lagi kan, udah dihitung di tahap 1. Jadi jangan double ya. Yang masuk itu yang tadi, yang kayak apa yang kamu bilang tadi, ada ubin, plafon, sama live load. Oke, jadi perbaikannya di situ ya. Ya ini sisa landutan tahap 1. Ini kan kalau dibaca tulisannya kurang tepat, atau ya ini salah sih sebenarnya. Tulisan yang awal ini. Tahap 1-nya. Untuk landutan tahap 2-nya kayaknya nggak apa-apa, nanti tinggal ditotalin aja sama yang atasnya. Yang atasnya aja yang dibetulin. Saya nggak tahu itu 1,44 itu udah nggak termasuk itu kan? Pelat sama balok bajanya nggak ikutan kan? 1,44 itu ini SDL-nya doang. Apa yang keramik gitu-gitu. Iya, berarti pelat sama baja, balok bajanya udah nggak ikutan kan? Ya kan, udah nggak ikutan kan? Ya udah benar yang tahap 2-nya. Yang tahap 1-nya itu yang kurang tepat. Ya, jangan lupa itu. Ya. Kalau saya misalkan ini boleh pakai 240 juga kan, tapi bukan yang di dinding punya. Jadi ini bagian dalamnya gitu. Nah. Iya. Iya. Jadi makanya itu saya itu suka nanya kalau nulis itu keterangannya mana, kayak SMI-nya dari mana, terus kenapa diambilnya L/240, padahal di peraturan tadi kamu lihat sendiri kan ada 240, ada 360 kan, ada 2 pilihan gitu loh. Nah, kenapa kamu pilih yang itu? Sebaiknya sih alasannya ditulis, biar yang baca nggak bingung. Udah gitu kalau jadi primbon, nggak, ya yang baca berikutnya junior-junior kamu tahu gitu loh. Jangan angka ajaib, ini ya ambilnya itu aja deh. Pokoknya tertulis di primbon demikian, kan nggak enak. Oke, wah.
Ya, oke. Jadi kurang lebih ini yang kurang berarti itu ya, desain jumlah statnya ya. Apa kok? Oke, tinggal sedikit lagi. Hah? Kenapa kok tadi? Ini ada lanjutannya nggak? Itu yang Oh. pinggir itu yang dinding. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting ini kan cuma repeat kan, maksudnya cuma sama konsep. Cuma itu sampai situ doang tuh hitungannya. Itu ada yang kurang sih. Jumlah penyambung gesernya kamu belum cari. Kebutuhan jumlah itunya, statnya. Di Primbon nggak ada ya? Ada kok. Iya, kamu coba tambahin. Oke. Habis itu balok komposit selesai sih. Dan berarti sampai UTS kamu udah aman lah. Udah selesai materinya. Iya. Kamu UTS kapan? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Nggak tahu sih kok. Tanggal 30. Hah? Tanggal 30. Berarti minggu depan masih ada kuliah 1 kali lagi gitu ya? Iya kok, minggu depan. Iya, Dua-dua. Ya, masih ada kuliah kan 1 lagi. Iya, harusnya. Ya kebetulan kalau hah? Iya, harusnya masih ada. Oke, ya kebetulan kalau misal masih ada 1 lagi berarti masih bisa asistensi terakhir stud gesernya kan belum nih, belum diasistensiin. Berarti stud gesernya minggu depan selesai, sudah siap untuk UTS. UTS-nya nanti ya itu balok Castella sama balok komposit. Saya langsung kasih baloknya. Jadi kamu tinggal desain seperti ini. Oke, catatan ya biar nggak lupa. Nanti yang efek beban 15% tidak berlaku ya di UTS ya, karena di UTS saya cuma kasih 1 balok tok gitu. Ya, jadi tidak ada efek statis tertentu ya. Oke kok. Saya ngomong dulu nih dari sekarang nih. Soal takutnya pemikiran Anda nanti ketukar-tukar sama yang 1 balok sebelum tepi. Ya, oke. Oke. Untuk angkur baja sendiri, oke. Berarti coba ini di stop share. Oke, untuk angkur baja gitu ya. Oke, secara umum, ini saya cuma baca aja deh. Diameternya itu 19 mili atau kurang ya. Untuk kasus B dan C. Ini kasus B dan C itu yang itu gambar yang sebelumnya tuh. Yang PNA. Nah, saya cari dulu file. Oke, yang ini. Oke, yang ini ya. Tolong diingat-ingat. Ada kasus A di mana PNA-nya itu pas di pertemuan antara beton dan baja. Kasus B itu ada di sayapnya si baja. Kasus C itu ada di badan baja. Oke, ini tolong diingat aja sih. Dibayangin dulu. Oke, jadi di sini ada diameter angkur stat berkepala harus 19 mili atau kurang. Kurang ya, jadi bukan lebih besar.
ini untuk kasus B dan C, kecuali apabila angkur digunakan semata-mata untuk transfer geser pada slab solid yang dalam hal ini baru boleh di atas 19, yaitu 22 dan 25 untuk kasus A gitu ya. Jadi ini tergantung dari hitungan PNA kamu jatuhnya di mana. Oke, selain itu tidak boleh lebih besar dari 2,5 kali ketebalan logam dasar ya, atau untuk angkur yang dilas, kecuali apabila dilas ke sayap secara langsung di atas badan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi diameternya itu nggak boleh lebih besar dari 2,5 kali si tebal flange. Ya, kecuali kamu pasangnya cuma atau kecuali pas di atas langsung, jadi satu garis lurus dengan badan. Itu baru boleh tidak memakai aturan 2,5 kali ketebalan logam. Ya, yang kedua, panjang angkur stud ini tidak boleh lebih kecil dari 4 kali diameter stud. Oke. Nah, ini ngeceknya sama ketebalan plat kamu nih. Seharusnya sih masuk ya. 4 kali. Kalau pakai diameter 25 aja 100. Ya, saya sih tidak berharap kamu pakai yang gede seperti ini ya, 25 ya. Kalau enggak nanti syarat ketebalan selimut betonnya gagal, kamu mesti naikin tebal platnya. Tadi kan saya lihat kan 110 ya. Berarti kurang 10 lagi tuh kalau misalkan kamu pakai yang 25. Oke. Nah, kekuatannya ini yang QN-nya nih. Kekuatan geser nominal 1 angkur baja. 1 ya. Oke, yang ditanam sebesar sekian pakai rumus ini. Ya. ASA itu luas penampang angkur, itu mudah ya. Nggak terlalu misteri. Terus FC kamu tahu tergantung dari platnya. Epsilon C juga gampang, tinggal pakai akar 4700 itu. 4700 dikali akar FC gitu ya. Epsilon konkret. Nah, RG-nya itu nanti ada penjelasannya. FU ya seperti biasa, FU-nya dari angkur baja gitu ya. Nah, di sini saya langsung tulis, mungkin daripada kamu nyari-nyari barangnya, FU-nya itu saya tulis sekian. Ini saya ambilnya dari Segway. Oke, 448 MPa. Nah, untuk RG dan RP-nya nih, 1 untuk kondisi tanpa deck yang kamu pakai gitu ya. Jadi kamu itu kan pakainya bukan deck. Nah, RP-nya itu 0,75 yang langsung dilas ke profil baja. Nah, RG sama RP ini berubah kalau misalkan kamu pakai desain yang lain. Yang untuk kuliah ini saya langsung sarankan pakai ini. Nah, ini aksi komposit penuh. Jika jumlah angkur diperlukan antara titik momen 0, jadi ingat ya, waktu ngitung tadi kan kamu udah tahu 1 angkur sekian, terus kamu butuh jumlahnya berapa gitu kan. Nah, jumlahnya ini dihitung dari momen 0 sampai ke momen maksimum ya, bukan untuk 1 balok semuanya, tapi untuk momen 0 ke momen maksimum ya, terpasang merata. Jadi didapat jumlahnya berapa ya. V aksennya itu yang terkecil antara yang ini ya, gampang ya. AS FY ini dari balok baja, ini dari beton. Oke. Nah, ini saya kasih catatan, ini ukuran dari steel headed studnya, tapi ini yang versi Amerika ya, jadi sekian ukurannya. Oke.
Selanjutnya, setelah udah tahu jumlahnya, ini hanya persyaratan pendetailan. Akur baja yang diperlukan pada masing-masing sisi titik dengan momen untuk maksimum, positif atau negatif, harus didistribusikan secara merata gitu ya, antara titik tersebut dan titik dengan momen 0 terdekat, kecuali disyaratkan lain. Oke. Nah, angkur beton harus memiliki paling sedikit, nah ini yang tadi nih, 25 mili selimut beton arah tegak lurusnya. Nah, ini untuk yang paling pojok biasanya. Jadi nggak boleh sampai yang paling pojok itu angkur stapnya itu ke tepi yang paling pojok itu kurang dari 25. Oke. Nah, ini pemasangannya. Jarak minimumnya sekian, arah geser, spasinya juga 6 kali diameter, dan 4 untuk transversal. Ini ada pertanyaan nggak? Tahu kan ya maksudnya sumbu longitudinal sama transversal? Ya, tegak lurusnya, kalau longitudinal itu yang sesuai arahnya. Kemudian ini maksimumnya, ya, nggak boleh 8 kali ketebalan plat atau 900. Oke, sudah. Tugas kecilnya mah nggak usah diperhatikan. Oke, selesai. Pak, mau tanya Ya, Pak. sampai sini. Ya. Tadi untuk agar kompositnya bekerja dengan baik kan harus dipasang stud dari momen 0 sampai ke momen max kan ya Pak? Iya. Kalau untuk ini balok anak kita kan hitungnya simple beam kan ya Pak? Berarti dipasang Iya.